Halo Sobat Sosiologi, selamat datang di video pengenalan Himpunan Mahasiswa Jurusan Sosiologi. Di video ini, teman-teman akan diperkenalkan dengan salah satu organisasi intrakampus, yaitu HMJ. Apa sih HMJ itu? Yang bakal dilakuin HMJ itu apa aja sih? Terus pastinya kita bakal dikenalin sama mas-mas dan mbak-mbak yang ganteng dan cantik nih. Jadi langsung aja yuk masuk ke videonya. Ada selipan nih sedikit quotes penyemangat dari Presiden Amerika ke-16 yaitu Abraham Lincoln. Bunyinya kayak gini, "Whatever you are, be a good one." Jadi siapapun kamu, apapun latar belakang kamu, tetaplah jadi orang baik ya. Himpunan berasal dari kata himpun. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perkumpulan atau kumpulan. Dapat disimpulkan kalau himpunan mahasiswa jurusan itu berarti organisasi perkumpulan mahasiswa yang berasal dari jurusan yang sama. Dalam hal ini adalah sosiologi, yang memiliki tujuan yang sama dari satu universitas. Tentu saja HMJ nggak cuma ada di FISIP, tapi hampir di seluruh universitas di Indonesia pasti punya organisasi himpunan. Penyebutannya saja yang berbeda. Manfaat apabila teman-teman ikut organisasi ini jelas ada banyak. Kita sebutin satu-satu yuk. Yang pertama, pastinya menambah relasi, baik di dalam satu prodi yang sama ataupun di luar prodi kita. Yang kedua, kita bisa menambah pengetahuan kita tentang jurusan yang kita ambil. Kita kan ngambil sosiologi, otomatis dengan program kerja yang dilakukan oleh HMJ, kita juga bisa sambil memahami lebih mendalam apa sih jurusan kita itu sebenarnya. Yang ketiga, melatih mental dan kreativitas. Tentu saja, ini bakal kamu dapetin kalau kamu masuk HMJ. Kamu bakal dilatih buat mengembangkan kreativitas kamu supaya lebih berkembang dan berguna saat di luar nanti. Yang keempat, belajar bersosialisasi. Pastinya kamu harus banget nih bersosialisasi kalau di HMJ, karena tak kenal maka tak sayang kan? Yang kelima, menambah soft skill kamu. Ini nih yang gak bisa kamu dapetin kalau cuma kuliah biasa. Harus ada prakteknya. Cara dapetinnya gimana? Yaitu dengan cara berlatih dan tentunya masuk HMJ dong. Yang terakhir, HMJ bisa kamu gunakan sebagai tempat bertukar pikiran, baik dengan teman, dosen, atau kakak tingkat di sini. Segitu dulu ya pengenalan HMJ-nya. Kita pindah ke segmen selanjutnya yuk. Hola, terima kasih ya buat teman-teman yang udah mau dengerin sampai sini. Kita lanjut yuk. Selanjutnya kita bakal kenalan sama pengurus-pengurus HMJ Sosiologi. Kira-kira apa aja sih yang dikerjain sama mereka? Apa aja sih divisi-divisinya? Yuk. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada BPH, Jarkom, Wacana, Medinfo, sampai SDM. Kita bakal kenalan dulu yuk sama Badan Pengurus Harian HMJ Sosiologi. Yuk. Selamat datang di Badan Pengurus Harian HMJ Sosiologi 2020. Seperti yang teman-teman lihat, di sini ada 6 orang pengurus yang bisa teman-teman lihat nih job desk-nya apa. Tugas BPH itu memimpin, mengkoordinasi, dan mengendalikan organisasi. Yang kedua, memimpin rapat-rapat pengurus, baik rapat khusus BPH atau rapat umum. Kita bakal kenalan sama Ketua HMJ Sosiologi 2020. Siapa lagi kalau bukan Muhammad Taufikul Hakim atau biasa dipanggil Mas Hakim. Beliau ini Genwa 18, kelas Sosiologi 5B, asalnya dari Tegal. Yang kedua, kita bakal kenalan sama Wakil Ketua HMJ Sosiologi 2020, Novilita Nanda Diana atau biasa dipanggil Mbak Lita, Genwa 18, kelas Sosiologi 5A, asalnya dari Cilacap. Selanjutnya, kita bakal kenalan sama Sekretaris dari HMJ Sosiologi,
Dari sekretaris 1 ya. Ada Mbak Erin Nur Zubaida, Genwa 18, kelas Sosiologi 5C, asalnya dari Rembang. Sebelah kanan ada Asya Alfa Febriani atau biasa dipanggil Mbak Asya, Genwa 19, kelas Sosiologi 3C, asalnya dari Tegal. Yang terakhir kita bakal kenalan sama Bendahara HMJ Sosiologi 2020. Yang pertama ada Mbak Tri Susilowati atau biasa dipanggil Mbak Tri, Genwa 18, kelas Sosiologi 5B, asalnya dari Solo. Di sebelahnya ada Bendahara 2, Dini Idikri Azahra, Genwa 19, Sosiologi 3B, asalnya dari Karawang. Setelah tadi kita selesai kenalan sama BPH, kita turun ke bawah dikit yuk. Kita bakal kenalan sama divisi yang pertama, yaitu divisi Jaringan dan Komunikasi atau divisi Jarkom. Kira-kira apa aja sih yang dikerjain sama Jarkom? Penasaran nggak? Ya langsung aja masuk ke divisi Jarkom. Divisi Jaringan dan Komunikasi. Bisa teman-teman lihat nih, mbak-mbaknya cuma ada 2, sisanya mas-mas yang tangguh. Canda. Yuk kita langsung lompat ke tugas dari Jarkom. Apa aja sih tugas Jarkom? Tugas dari divisi Jarkom sendiri yaitu yang pertama menyusun dan melaksanakan kebijakan kerjasama jaringan komunikasi dengan pihak internal maupun eksternal, juga mencari jaringan dan kerjasama dengan pihak luar dari HMJ Sosiologi. Yang pertama kita bakal kenalan sama koordinator dari divisi Jarkom. Ada Mbak Dewi Kurotul Aini atau biasa dipanggil Mbak Dewi, Genwa 18, kelas Sosiologi 5B, asalnya dari Kendal. Selanjutnya kita bakal kenalan sama anggota dari divisi Jarkom. Yang pertama ada Muhammad Reza Kadafi atau biasa dipanggil Mas Reza, Genwa 19, kelas Sosiologi 3C, asalnya dari Jakarta Selatan. Di sebelahnya ada Mbak Nuzulia Rohmah, Genwa 18, kelas 5B, asalnya dari Bangka sama dari Pati. Selanjutnya kita bakal kenalan lagi sama anggota dari divisi Jarkom. Ada Mas Hanif Dwi Kurniawan atau biasa dipanggil Mas Hanif, Genwa 19, kelas 3C, asalnya dari Bekasi. Di sebelahnya ada Muhammad Irfan Aminuddin atau biasa dipanggil Mas Irfan, Genwa 19, kelas 3B, asalnya dari Jakarta. Anggota terakhir dari divisi Jarkom ada Muhammad Syahrul Muharom atau biasa dipanggil Mas Muharom, Genwa 18, kelas 5B, asalnya dari Tegal. Di sebelahnya ada Dimas Aji Prasetyo atau biasa dipanggil Dimas, Genwa 19, kelas 3D, asalnya dari Tangerang Selatan. Oke, langsung saja setelah kita tadi perkenalan dengan divisi Jarkom, sekarang gantian dengan divisi Wacana. Next. Nah, tugas dari divisi Wacana itu sendiri yaitu 1. Merespon dan menganalisis setiap isu sosial yang terjadi di kampus, baik itu lingkup nasional maupun internasional, kemudian diaktualisasikan dalam kinerja HMJ Sosiologi. Yang kedua, menyelenggarakan diskusi LSIS, talkshow, membahas isu sosial, dan juga mengadakan seminar yang bertemakan sosial. Nah, dari anggota Wacana ini sendiri memiliki koordinator yang bernama Mas Andika Gali Wicaksono. Ya, yang orangnya tinggi, rada hitam manis gitu ya. Nah, dia itu dari generasi mahasiswa angkatan 18, Sosiologi 5B, berasal dari Tegal. Nah, kemudian yang pakai kacamata ini bernama Mbak Aisyah Mumtaz Yusria dari generasi mahasiswa angkatan 19 Sosiologi 3D, berasal dari Bandung. Nah, sebelah kirinya ini namanya Mbak Aiswara Nadika dari generasi mahasiswa angkatan 19 Sosiologi 3A, berasal dari Pekalongan. Sebelah kanan ini namanya Laili Ar-Rohmah, generasi mahasiswa angkatan 18 Sosiologi 5A, berasal dari Lebak, Banten. Kemudian yang sebelah kirinya ini ada Mas Ahmad Rohendi, kerap disapa Hendi, dari generasi mahasiswa angkatan 19 Sosiologi 3B, berasal dari Brebes.
terakhir dari anggota Divisi Wacana akan ditutup oleh Mbak Injawati dari generasi mahasiswa angkatan 18 Sosiologi 5A berasal dari Blora. Sebelah kirinya ini Mbak Maili Fiatina Aulia dari generasi mahasiswa angkatan 18 Sosiologi 5D berasal dari Tegal. Nah, untuk divisi selanjutnya ini yakni divisi media dan informasi. Siapa dan apa saja sih tugas dari divisi media dan informasi? Yuk kepoin yuk, lanjut. Nah, tugas dari media dan informasi atau yang kerap disingkat dengan sebutan Medinfo memiliki tugas yakni menghimpun, mengolah, dan mempublikasikan informasi melalui media-media yang dimiliki oleh HMJ Sosiologi. Kemudian yang kedua ini menjadi sebuah wadah mahasiswa sosiologi yang mempunyai bakat dan minat di bidang jurnalistik maupun di bidang media. Nah, selanjutnya koordinator dari divisi Medinfo ini sendiri bernama Azimatul Udma yang kerap disapa Azima ya. Dia ini dari generasi mahasiswa angkatan 18 Sosiologi 5B berasal dari Jayapura, tapi aslinya Demak kok. Kemudian dari anggota divisi Medinfo belah kanan ini namanya Mbak Fuizatun Hasanah dari generasi mahasiswa angkatan 18 Sosiologi 5C berasal dari Pemalang. Belah kirinya ini ada Mbak Intan Jani Putriku Cantik dari generasi mahasiswa angkatan 18 Sosiologi 5B berasal dari Semarang. Selanjutnya yang sebelah kanan ini ada Mbak Siti Nur Afifah dari generasi mahasiswa angkatan 19 Sosiologi 3B berasal dari Jakarta. Belah kirinya yang pakai kacamata ini ada Mbak Alifah Alambidya dari generasi mahasiswa angkatan 19 Sosiologi 3C berasal dari Bekasi. Oke, yang terakhir dari divisi Medinfo yang sebelah kanan ini ada Mas Lukman Effendi dari generasi mahasiswa angkatan 19 Sosiologi 3E berasal dari Surakarta. Nah, yang sebelah kiri ini ada Mas Dwi Kurniawan dari generasi mahasiswa angkatan 19 Sosiologi 3C berasal dari Jakarta. Setelah tadi kita kenalan sama divisi Medinfo, selanjutnya kita bakal kenalan sama divisi terakhir dari HMJ Sosiologi, yaitu ada divisi PSDM. Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa ini tugasnya mengatur, mengurus, dan melakukan pemberdayaan sumber daya mahasiswa untuk mendukung pengembangan kompetisi dan mengaktualisasikan peran dan fungsi mahasiswa. Yang kedua, mengusung berbagai macam pelatihan baik untuk pengurus HMJ maupun mahasiswa sosiologi secara umum. Siapa yang awalnya nebak kalau PSDM itu pengembangan sumber daya manusia? Yang pertama kita bakal kenalan sama koordinator dari divisi PSDM, yaitu ada Syarif Hidayat atau Mas Syarif, Genwa 18, kelas 5A, asalnya dari Demak. Selanjutnya kita bakal kenalan sama anggota divisi PSDM ya. Di sebelah kanan ada Isnain Rahmat Al-Hafiz atau Mas Al, Genwa 18, kelas Sosiologi 5B, asalnya dari Semarang. Di sebelahnya ada Misbakul Fuad atau Mas Fuad, Genwa 18, kelas 5D, asalnya dari Kendal. Selanjutnya kita kenalan sama Mbak Ayu dari divisi PSDM. Ada Silviana Dwi Praraswati atau Mbak Silvi, Genwa 18, kelas 5A, asalnya dari Cilacap. Di sebelahnya ada Jihan Farida atau Mbak Jihan, Genwa 19, kelas 3D, asal dari Batang. Terakhir kita bakal kenalan sama mas-mas ganteng dari divisi PSDM. Ada Abi Priambudi atau Mas Abi, Genwa 18, kelas 5B, asalnya dari Bekasi. Selanjutnya ada Adi Bahtiar atau Mas Adi,
Genwa 19 kelas Sosiologi 3D asal dari Pemalang. Selesai. Tadi kita udah kenalan sama BPH sama divisi-divisinya kan. Kira-kira ada yang mau ditanyain gak sama teman-teman sekalian? Kalau misalkan ada, bisa banget setelah ini ajuin pertanyaannya ya. Terima kasih sudah menyimak.